kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini yaitu berkah atau blessing apa yang akan hadir dalam hidup kalian ya. Dalam waktu yang relatif dekat tentunya ya. Kira-kira berkah atau blessing apa sih yang akan datang pada kalian, oke? Ingat, kalian hanya perlu fokus pada pertanyaannya, lalu pilih kartu atau grup yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Ingat, ini adalah general reading ya, tidak harus resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Sikapi ini secara bijaksana, karena harapannya ini menghibur ya, jadi sekedar konten hiburan ya. Jadi kalian harus bijak ya dalam menikmati konten atau video ini, oke? Baik, di sini ada 3 pilihan ya, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju pada grup pilihan kalian. Kalian langsung saja ke description box dan pilih grup pilihan kalian. Bagi yang ingin personal reading selama ada atau selama dibuka, kalian bisa cek di description box. Nanti kalian akan diarahkan kemana jika ingin daftar atau bertanya tentang personal reading. Oke? Kalau ini kan general reading, tidak diperuntukkan hanya pada satu orang ya. Ini untuk siapapun yang menonton dan resonate gitu ya. Karena tidak harus juga ini resonate dengan semua orang, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya ya. Hai, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Tapi jangan terpaku bahwa energi ini harus ada di sun sign kalian ya. Tidak harus. Ini hanya yang tampak, bisa juga ini yang ada di birth chart kalian, oke? Jadi zodiak itu tidak hanya sun sign saja, oke ya? Baik, kita langsung saja. Di sini aku melihat ada Aquarius, ada Libra, ada Leo. Kemudian ada Aries juga di sini. Oke, bentar ya. Aku sedang cek kartu yang lain. Ini sepertinya kartunya udah lama nggak dipakai, jadi agak lengket. Ada Sagittarius ya. Virgo juga ada di sini. Ada Scorpio juga. Yaitu energi yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 1. Oke, grup 1, kira-kira berkah atau blessing atau hadiah yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat atau terdekat itu apa sih di sini? Di sini bisa jadi kalian telah melalui yang namanya konflik ya, kesedihan itu bisa jadi, sakit hati, kekecewaan. Kalau aku lihat sih lebih ke orang yang kecewa karena mungkin sebelumnya berharap, tapi yang dia temui adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, ini berkaitan dengan seseorang sih, kepercayaannya terhadap seseorang ya. Dan itu diwarnai konflik, itu bisa jadi ya. Itu yang kulihat di sini, bisa jadi kalau kalian telah melalui hal itu, nah, hadiah yang akan hadir di hidup kalian di waktu terdekat ya, terdekat tiap orang berbeda, ini juga general reading dan tidak harus resonate ya. Ini adalah tentang material abundance ya. Jadi hadiah yang akan menghampiri kalian adalah keuangan yang naik signifikan, itu bisa jadi. Tapi aku melihat ada banyak rezeki untuk kalian ya, rezeki materi untuk kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Bisa saja kalian mendengar
info tentang kenaikan gaji buat sebagian dari kalian. Bisa saja buat sebagian dari kalian ada tawaran tambahan pekerjaan yang jelas akan berdampak pada bertambahnya pendapatan juga gitu kan. Bisa juga sebagian dari kalian usahanya ada peningkatan, cukup prospektif, terlihatlah prospeknya, kalian merasakan profitnya gitu, ada kenaikan. Nah, itu adalah hadiah yang aku lihat di sini. Ya, jadi adanya materi yang lebih dari biasanya. Materi yang meningkat ya. Itu yang kulihat di sini. Itu adalah hadiah untuk kalian di waktu terdekat. Ingat, waktu tiap orang bisa berbeda, oke? Di sini aku melihat kalian itu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan lagi karir kalian atau ada kesempatan untuk kalian melebarkan sayap kalian lah dalam karir, pekerjaan atau bisnis atau usaha, apapun yang kalian usahakan gitu ya. Di sini ada kebahagiaan yang berkaitan dengan keuangan. Itu adalah hadiahnya ya. Nah, aku melihatnya di sini bisa saja ya sebagian dari kalian itu mendapatkan tawaran pekerjaan baru yang mungkin kalian merasa itu lebih cocok buat kalian dan kalian juga cocok dengan uangnya gitu. Cocok dengan pekerjaannya, kalian lebih bersemangat di situ, kalian lebih excited kalau aku lihat. Karena mungkin sesuai dengan passion kalian dan kalian memang menaruh harapan besar terhadap pekerjaan tersebut ya untuk lebih meningkatkan atau menaikkan karir kalian lah di kemudian hari gitu ya. Kemudian tawarannya juga menarik buat kalian ya, tawaran dalam hal keuangannya atau gajinya, salarinya itu menarik buat kalian. Jadi di sini aku melihat itu adalah penghiburan untuk kalian setelah kesedihan melanda diri kalian tentunya ya. Oke, di sini kalau aku lihat ada sebuah kebahagiaan besar yang berkaitan dengan komitmen atau chapter baru ya. Ini bisa pernikahan, sangat bisa ya, tapi tidak harus pernikahan. Ini bisa saja komitmen atau chapter baru ya, bab baru dalam hal pekerjaan. Jadi tidak hanya tentang menikah dengan seseorang, membangun rumah tangga terus keuangan melimpah, tidak hanya berkaitan tentang itu sih. Bisa saja makna pernikahan di sini yaitu chapter baru kalian dengan pekerjaan atau tempat kerja baru kalian gitu. Bisa seperti itu. Dan itu memang membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam hal finansial juga. Itu yang aku lihat di sini. Dan aku melihatnya kalian juga semangat untuk belajar hal baru gitu ya, menambah wawasan kalian gitu. Kalian jadi termotivasi lagi untuk meraih mimpi kalian, menyingsingkan kesedihan kalian atau segala masalah kalian. Sebenarnya gini ya, masalah itu ada yang memang harus diselesaikan, ada yang hanya harus diterima karena ya penyelesaiannya memang itu gitu. Jadi itu mungkin bukan masalah sih, tapi lebih ke yang membuat orang sedih itu tidak hanya masalah, tapi hasil akhir yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kalau sudah hasil akhirnya seperti itu kan bukan kalau sudah hasil akhirnya seperti itu, suka nggak suka kita terima gitu ya, bukan tentang bagaimana kita mengubah itu. Ya mungkin kalau memang itu masih bisa dirubah, silakan dirubah gitu. Tapi kalau kita sadar memang itu sudah tidak bisa dirubah, itulah yang harus diterima suka nggak suka. Nah, ya sudah berarti itu adalah hasil akhir ya untuk sementara dalam pandangan kita gitu. Jadi yang sedih itu bukan hanya soal menghadapi masalah yang belum selesai, tetapi bisa juga harus menerima hasil akhir yang tidak sesuai dengan harapan, oke? Nah, di sini aku melihatnya karena kebahagiaan ini kalian akhirnya bisa menyingkirkan kesedihan kalian, segala hal yang tidak memuaskan di
waktu sebelumnya itu bisa kalian singkirkan gitu, kalian ikhlaskan gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalian seperti ingin berhenti meratapi apa yang membuat kalian sedih gitu kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat juga, apa ya ini? Sorry. Kalian itu ya tadi kan aku sudah bilang kalian bersemangat untuk belajar, menambah wawasan baru, dan kalian tampak lebih kuat gitu loh. Kalian tampak apa ya? Merasa punya kekuatan lebih dari dalam gitu ya. Untuk meraih mimpi kalian, untuk bangkit gitu loh. Terutama kebangkitan itu bisa terlihat dari situasi finansial kalian ya. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik dan semoga saja yang baik itu memang bisa terrealisasikan, bisa resonate ya. Oke, dan semoga aku bisa terus bersemangat membuat video sehingga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini banyak major arcana grup 2. Aku akan sebutkan energinya, tapi jangan hanya fokus pada zodiak yang aku sebutkan, karena ini tidak harus menjadi sun sign kalian ya. Zodiak itu tidak hanya sun sign, tidak hanya sun sign ya. Ada sun moon rising. Nah, selebihnya kalian bisa cek di Google tentunya. Oke. Di sini aku melihat ada Gemini, ada Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Pisces, Aries, Libra, Cancer, Virgo juga ada di sini ya. Ya, itu yang aku lihat ada di sini ya, grup 2. Di sini juga ada Sagittarius ya. Cuman yang aku sebutkan di awal itu yang terkuat tampak di sini, oke? Baik, grup 2, kira-kira blessing atau hadiah apa sih yang kemungkinan akan menghampiri kalian di waktu terdekat? Ingat, waktu terdekat tiap orang bisa berbeda dan ini juga tidak harus resonate untuk semua yang menonton ya. Jadi itu harus dipahami, oke? Baik, grup 2, ini ada persamaannya dengan grup 1. Jadi hadiah yang aku lihat di sini yang mungkin akan menghampiri kalian adalah berkaitan dengan pesona kalian yang makin terpancar, kalian yang terlihat makin menarik, kemudian cinta yang kalian manifestasikan. Itu hadiah atau blessing yang bisa jadi akan kalian dapatkan di waktu terdekat, oke? Jadi ini berkaitan dengan cinta, ya, memanifestasikan cinta, ya, dan meningkatkan pesona kalian, memancarkan pesona kalian, atau di sini aku melihatnya kalian memang tampak lebih menarik gitu ya. Jadi ya kalian seperti upgrade diri, bisa jadi seperti itu ya. Nah, di sini aku melihat kalian itu telah melalui banyak masalah terutama yang berkaitan dengan percintaan sepertinya ya di sini. Jadi kalian mungkin sempat merasa kenapa sih kok percintaan gue kayak gini terus, mengecewakan gitu ya. Kalian merasa masalah ini datang terus-terusan gitu dalam hidup kalian, terutama bisa jadi dalam kehidupan asmara kalian gitu ya. Nah, di sini kalian berpikir, apa yang salah dari diri kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kesalahan itu datangnya dari diri kalian sehingga harus melalui situasi yang seperti ini terus? Mungkin sebagian dari kalian bisa berpikir seperti itu. Tetapi kalau aku lihat, maaf, aku tidak bisa menilai hanya dari sini ya. Ini kan pembacaannya general reading ya. Kalau aku mau menilai lebih dekat, tentu aku harus melihat lebih dekat. Tidak bisa menilai dari pembacaan general, di mana tiap orang pasti situasi detailnya itu berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa menilai dari sini gitu ya. Oke. Jadi aku tidak bisa menilai apakah salah itu juga dari kalian atau ya mungkin belum waktunya saja gitu ya, atau mungkin ya kalian memang harus melalui itu ya untuk, apa ya, sorry ya, maaf ya, misalkan itu,
bagian dari karma di dunia percintaan kalian gitu ya. Bukan berarti kalian orang yang buruk, nggak juga. Maksudnya kita nggak bisa menilai serta-merta seperti itu gitu. Kita kan harus melihat gambaran luasnya gitu ya. Jadi bukan bermaksud menghakimi dan tidak perlu juga sih menghakimi ya. Tapi bisa jadi itu memang jalan cerita yang harus kalian temui dan anggap aja kalau kalian sudah membereskan itu, ya level kalian meningkat dan tanggungan kalian juga sudah berkurang gitu loh. Jadi ibaratnya hidup ini kan ada karma yang menyenangkan, ada karma yang kurang menyenangkan gitu ya. Kalau kita sudah menyelesaikan satu tantangan gitu ya, anggaplah itu bisa mengurangi beban di hidup kita gitu. Jadi dan level kita juga bisa berubah gitu. Ya kalau kita menjalaninya dengan tepat, memetik pelajarannya dengan tepat, melihat akar permasalahannya dengan tepat, jadi problem solving-nya juga tepat gitu ya. Kalau problem solving-nya nggak tepat, karena melihat akar masalahnya nggak tepat, ya kita nggak kemana-mana, mungkin belum naik level, bisa jadi seperti itu. Tapi jangan hanya menyalahkan diri kalian, karena ya balik lagi, kita kan harus melihat secara keseluruhan gitu ya. Anggaplah itu bagian dari, ya namanya hidup pasti ada ujian, jadi ya udahlah ya. Oke, gini, cuman gini sih ya, apa namanya, tentu tiap orang beda-beda di sini ya. Itu nggak bisa di apa ya, tidak bisa di apa ya, gene ribet kan, nggak bisa nggak bisa mengeneralisasi gitu ya, hanya dari pembacaan ini aja. Tiap orang situasinya beda-beda juga sih ya. Nanti daripada apa ya, salah paham gitu kan. Oke, kita langsung saja. Nah, kalau aku lihat di sini, kalian sih kalau dilihat dari kartu ini gitu ya, kalian cukup kooperatif gitu loh ya. Maksudnya saat menghadapi ujian, saat menerima ujian dari semesta atau pembelajaran gitu ya, kalian terlihat kooperatif di sini. Jadi kalian hadapi itu, kalian selesaikan itu, kalian bereskan itu. Jadi bukan tipe yang lari dari masalah, itu bukan. Jadi bisa saja kalian orang yang memang pembelajar gitu ya, orang yang suka belajar ya, atau orang yang baguslah, cukup positif gitu loh ya. Jadi bukan lari dari masalah, tapi menghadapi itu dan kalian petik pelajarannya, bisa jadi itu. Itu yang aku maksud, kalian cukup kooperatif dalam menghadapi masalah atau ujian hidup gitu ya. Dan itu bisa dilihat dari hasil di sini. Ya, tidak heran jika di sini adalah gambaran kalian yang memang levelnya naik. Kalian yang kelihatan menarik, lebih menarik lagi gitu ya. Karena sebelum di sini aku melihat kalian sudah berusaha bahagia dulu dengan diri kalian. Jadi apa yang pernah ada di masa sebelumnya, di waktu sebelumnya ya sudah gitu kan. Di sini dengan mental yang tadi aku sebut, ya kooperatif tadi. Nah, di sini aku melihat kalian bisa membahagiakan diri kalian. Jadi aku melihat level, fase ya. Fase di sini kalian sudah bahagia dulu dengan diri kalian. Kalian membahagiakan diri kalian, kalian menjemput kebahagiaan kalian. Jadi mungkin bukan tipikal yang mengejar kebahagiaan, aku ralat. Bukan tipikal orang yang mengejar orang lain untuk membahagiakannya. Jadi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain ya. Nah, di sini aku melihatnya kalian sudah bahagia dengan diri kalian dulu. Kalian sudah bisa mencapai bahagia dengan diri sendiri gitu ya. Aku melihatnya sih di sini kalian sudah bahagia sehingga kalian bermetamorfosis menjadi pribadi yang seperti ini. Ya, di sini segala yang kalian miliki itu levelnya naik, diri kalian levelnya naik ya. Balik lagi kalau kalian sudah melalui ini dan berhasil, lalu akhirnya kalian berada di fase ini, akhirnya
di langkah selanjutnya adalah diri kalian yang um, apa ya, levelnya upgrade aja gitu ya. Jadi kalian tampak lebih mempesona, kalian apa ya, sorry, hal baik dalam diri kalian itu lebih lebih keluar dan lebih meningkat lagi gitu loh ya. Jadi versi lebih baik dari diri kalian itu keluar gitu. Karena kita kan selalu berusaha ya, sebenarnya tiap apa yang kita lalui ya dalam menjalani hidup ya kan, dalam prosesnya ini kan sadar nggak sadar sebenarnya ya kita juga terus berproses untuk jadi lebih baik dari sebelumnya, atau ya bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Cuman kalau aku sih lebih suka menyebutnya versi yang lebih baik. Kalau ya ini hanya sudut pandang aja sih ya. Kalau versi terbaik dari diri kita seakan-akan kita sudah membatasi itu yang terbaik dari diri kita. Padahal waktu kita ke depan ini kan nggak tahu sampai kapan gitu ya. Dan di waktu ke depan ini apapun bisa terjadi dan kita terus berproses. Kalau langsung memberikan pembatasan ini adalah versi terbaik dari diriku, artinya ya kita hanya berhenti di sini prosesnya. Makanya aku lebih suka mengatakannya versi yang lebih baik dari diri kalian. Karena selama kita hidup gitu ya, jiwa kita hidup, jiwa sih biasanya kalau jiwa memang selalu hidup ya, gitu ya. Jadi selama kita hidup kita terus berproses ya. Jadi belum bisa bilang ini adalah versi terbaik gitu, karena ke depan nanti apapun bisa terjadi dan kita terus berproses. Dan harapannya terus bisa mengeluarkan yang lebih baik lagi gitu. Apa yang belum terlihat bisa kita gali dan kita angkat. Gitulah ya intinya. Jadi aku melihatnya di sini adalah diri kalian yang keren banget gitu. Jadi kalian memang tampak menarik sekali gitu ya. Secara karakter, pembawaan, pokoknya kalian orang yang mempesona di sini ya, orang yang sangat menarik. Dan di sini ada energi Pisces ya. Dan kalian akhirnya menarik orang-orang atau ya orang-orang ke hidup kalian. Maksudnya menarik orang-orang ke hidup kalian yang punya, yang berpotensi jatuh cinta gitu loh sama kalian gitu. Jadi kalian menarik cinta ke hidup kalian sih sebenarnya gitu. Kalian menarik orang-orang yang naksir kalian gitu, ke hidup kalian gitu. Dengan pesona seperti ini kan kalian akhirnya lebih menarik banyak orang gitu loh untuk tertarik pada kalian, suka sama kalian. Makanya aku lihat di sini kalian memanifestasikan cinta. Bisa saja yang naksir kalian ini banyak, tapi yang jelas aku melihat di sini cinta termanifestasikan ke hidup kalian dan itu menjadi hadiah atau berkah, blessing, terserah apapun itu kalian menyebutnya gitu ya. Itu blessing yang datang pada kalian di waktu terdekat tentang cinta. Kalian bisa memanifestasikan itu. Soulmate terserah juga kalian menyebutnya apa, tapi aku sih melihat dengan pesona kalian seperti ini sebenarnya banyak aja orang yang bisa naksir sama kalian gitu. Cuman setidaknya ada satu yang mungkin yaitu soulmate kalian, kalian suka sama dia, dia suka sama kalian, ya intinya itu cinta yang akhirnya kalian tarik, kalian manifestasikan ke hidup kalian gitu. Di antara banyak yang tertarik sama kalian. Satu cinta itu yang aku lihat cukup kuat termanifestasikan untuk kalian. Ya hubungan kalian sama orang ini bisa jadi kuat gitu loh ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ya kalian bisa saja punya punya pilihan sih di sini. Bisa jadi ya. Di sini ada energi Cancer. Sudah aku sebut belum ya kira-kira tadi? Oke. Itu sih kalau aku lihat ya, kalian memanifestasikan seseorang ke hidup kalian, orang yang mencintai kalian. Ya, itu adalah hadiahnya. Oke. Good luck untuk kalian grup 2. Jadi hadiahnya adalah metamorfosis dari kalian ya, yang menjadi lebih oke dari sebelumnya.
Dan tentu saja cinta yang hadir di hidup kalian itu menjadi hadiah untuk kalian di waktu terdekat. Selamat dan semoga yang baik itu bisa terrealisasikan, bisa resonate. Dan semoga aku terus bersemangat untuk membuat video agar kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye, grup 2. Halo grup 3, untuk kalian yang memilih grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energinya, tapi jangan terpaku bahwa yang aku sebutkan ini harus ada di sun sign kalian ya, zodiak kalian. Zodiak itu tidak hanya sun sign juga sih ya. Oke, di sini aku melihat ada Virgo, kemudian ada Pisces, ada Sagittarius, ada Leo, ada Scorpio, Taurus, Aquarius, ada Gemini juga di sini. Scorpio udah aku sebut ya tadi. Ada Cancer ya. Jadi yang aku sebut di awal itu yang energinya terlihat lebih kuat ya. Yang di awal-awal, oke? Baik, grup 3 ya. Apa sih kira-kira hadiah atau blessing yang akan hadir di hidup kalian di waktu terdekat? Ingat, waktu terdekat tiap orang bisa berbeda dan ini adalah general reading. Tentu saja tidak harus juga resonate dengan semua yang menonton ya, itu harus diingat, oke? Di sini aku melihat grup 3 sedang berusaha bahagia. Mungkin grup 3 juga sempat merasa stuck atau masih proses nih untuk move on ya. Move on atau stuck dari apa gitu ya. Kalau aku lihat sih dari kisah cintanya dengan mantannya, dengan orang sebelumnya lah ya. Di sini aku melihat ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk rekonsiliasi. Ya, itu yang aku lihat di sini. Hubungan ini seperti tidak ada titik cerahnya gitu. Tapi koneksi atau keinginan itu kayaknya eksis gitu loh. Bahwa keinginan untuk bertemu kembali atau rekonsiliasi itu ada di sini. Keinginan itu ada. Koneksi maksudnya secara emosional itu seperti rasanya masih terkoneksi gitu, masih terhubung gitu, masih ada perasaan yang cukup kuat gitu. Itu yang membuat rasanya mungkin sedih, merasa stuck, dan merasa harus move on gitu. Karena nggak bisa bersedih terus gitu. Jadi grup 3 pun sadar bahwa mereka harus bahagia gitu. Tidak bisa terpaku terus pada hubungan itu. Tidak bisa menangisi hubungan yang bagi mereka sudah kandas, namun mereka sih sebenarnya berharap ada titik cerah, cuman seperti tidak kunjung datang titik cerah itu gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Tentang usaha untuk move on dari sebuah harapan terhadap hubungan yang telah berakhir, bisa jadi kayak begitu ya, seperti itu. Oke, energi Virgo ya di sini. Kemudian kalau aku lihat di sini, iya sih, ini seperti melihat ya ke belakang gitu. Apakah saya harus kembali ke sana gitu? Apakah itu masih mungkin akan hadir kembali? Apa yang sudah berlalu itu apakah mungkin masih bisa hadir kembali gitu ya di masa kini? Apakah hubungan yang ada di belakang itu yang telah usai itu masih bisa diselamatkan lagi, masih bisa tumbuh lagi gitu, masih bisa ya seperti yang mereka harapkan di sini. Cuman sepertinya itu hanya tatapan kosong dengan harapan yang ada di dalamnya dan pupus gitu. Jadi gimana ya? Orang menatap kosong, tapi sebenarnya ya walaupun kelihatannya tatapannya kosong, tapi di dalam dirinya tuh sebenarnya sedang ada harapan di balik tatapan itu. Cuman begitu sadar ke dalam realita, begitu sadar pada realita, ya, ya pupus gitu. Harapan yang tadi dia rasakan pupus dan dia kembali pada kegalauan. Bisa seperti itu, tapi bisa juga dia tidak ingin terus-menerus di kegalauan itulah ya. Jadi ingin bangkit, ingin berusaha bahagia juga gitu. Itu yang aku lihat di grup 3 ya. Kemudian di sini ya proses untuk move on, proses untuk melupakan. Grup 3 kalau memang itu yang kalian alami di sini buat yang resonate, ingat
itu semua bagian dari proses. Ya memang ini harus dilalui gitu ya. Maksudnya ya proses untuk move on itu ya memang begitu gitu, nggak langsung satu hari, kalian bisa mengemas itu dan tidak menyisakan rasa sedih, nggak kayak gitu juga, memang semua butuh proses. Namanya hidup pasti ada rasa sedihnya, ada rasa kecewa, dan suka nggak suka kita menghadapi itu, kita melalui itu, dan itu tetap kita akan rasakan entah kapan gitu kan. Jadi ya let it be gitu, biarkanlah gitu. Kalau memang saatnya bersedih, biarkanlah gitu. Tapi ya ingat, maksudnya um, ya jelas sedih itu nggak harus terus-terusan. Kalau menurut aku sih kuncinya tidak meromantisasi rasa sedih gitu ya. Jadi oke, kalau memang sedih nggak usah marah-marah sama diri kalian, itu bagian dari proses. Yang penting tidak diromantisasi, tidak semakin didramatisir, semakin kalian ingat-ingat, jangan. Karena itu hanya memperlama proses sedihnya aja gitu. Jadi kalau kalian tidak mendramatisir atau meromantisasi itu, mungkin sedihnya hanya sesaat gitu. Nanti kalian bisa kembali pada rutinitas kalian. Mungkin sedih itu bisa datang lagi, tapi nanti ya akan pergi lagi gitu. Balik lagi ya, masing-masing orang beda ya. Ada orang yang mungkin intens sedihnya, ada orang yang mungkin butuh waktu 3 hari aja, terus dia bisa menyingkirkan itu gitu loh. Ya mungkin masih ada rasa kecewa, tapi sudah tidak berharap sama hal itu dan sudah menyingkirkan itu. Jadi sudah bisa dibilang cukup move on gitu ya. Tentu masing-masing orang bisa berbeda, tapi kuncinya adalah di berbesar hati. Makin orang itu cepat berbesar hati, mereka makin cepat move on. Tapi kalau mereka masih sulit untuk berbesar hati, ya proses untuk move on itu ya akan masih terus berjalan gitu. Karena sebenarnya kunci dari move on itu adalah bagaimana kita dealing, bagaimana kita menghadapi yang namanya case atau kasus untuk berbesar hati, untuk menerima apa yang terjadi dengan lapang dada. Betul itu tidak mudah, kembali ke masing-masing orang gitu ya. Kembali ke ya masing-masing pemikiran orang, bagaimana proses spiritualnya gitu ya, beda-beda sih. Tapi kalau menurut aku itu gini ya, ini aku melihat dari apa yang ada gitu ya. Contoh apa yang ada, karena aku suka mengamati orangnya dan aku belajar belajar dari situ ya. Apa yang ada itu artinya secara teori kita nggak bisa bilang itu tidak ada kalau buktinya bisa kita lihat gitu ya, intinya gitu ya. Jadi orang yang mungkin mengaku spiritual, ada kan orang yang kayak gitu mengaku spiritual, paling spiritual gitu ya. Padahal orang yang spiritual itu tidak perlu pengakuan tersebut, tidak perlu menekankan bahwa dirinya paling spiritual, itu nggak perlu gitu ya. Ada orang yang merasa spiritual banget, tapi dalam hal berbesar hati ini dia sebenarnya tidak sejago itu. Ya mungkin dia merasa dia spiritual, tapi kalau dari sudut pandang aku, dia ini cuman lebih ke religius aja gitu. Spiritual itu proses lain lagi di pikiran seseorang gitu ya. Dan menurut aku orang ini sekedar religius, tampak religius, berusaha kelihatan spiritual. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena mereka ini butuh pengakuan. Orang yang spiritual itu tidak butuh pengakuan gitu ya. Kalau masih butuh pengakuan, mmm, dia spiritual bla 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 gitu ya, kayaknya paling spiritual gitu. Menurut aku sih cuman mungkin casing-nya aja kelihatan, religius, omongannya aja kelihatan religius gitu. Tapi dari sudut pandang aku, balik lagi tiap orang punya penilaian, kebenaran itu, juga tidak hanya dari mulutnya aja kan. Maksudnya, mmm, itu sangat relatif gitu loh ya. Tapi kalau dari sudut pandang aku, menurut aku sih, mmm, enggak, tidak sebegitu spiritualnya sih ya. Dan balik lagi itu semua proses ya. Proses, tidak juga orang yang merasa paling spiritual itu selalu benar dalam hidupnya gitu ya. Nggak juga paling suci, nggak juga gitu ya. Nah, balik lagi soal berbesar hati. Kadang orang kelihatannya kayaknya, oh dia tuh, orang yang tampilannya itu biasa-biasa aja, itu bisa saja ya, dalam pemikiran orang ini sangat bijaksana. Cukup terasa gitu loh, energi spiritualnya itu cukup terasa gitu. Balik lagi sih, kita
kalau saya, ya aku ya, kalau saya sih tidak terkecoh atau saya tidak menilai orang dari tampilannya atau apa yang berusaha dia tekankan pada orang lain gitu ya, dalam tanda kutip pengakuan gitu. Ya saya menilai orang ya dilihat aja gitu. Bagaimana respon dia, bagaimana jawabannya, tentang argumentasinya, itu bagaimana dia berargumen itu juga kelihatan sih. Bukan sok membagus-baguskan argumentasinya, itu juga akan kelihatan gitu. Jadi bukan sekedar argumennya, tapi bagaimana dia berusaha menyampaikan argumentasinya itu gitu loh ya. Biasanya kalau saya melihatnya itu dari interaksi itu gitu, nggak hanya dari tampilan atau omongan yang berusaha dia tekankan ke orang lain tentang dirinya atau penilaian yang berusaha dia tekankan pada orang lain tentang dirinya gitu, nggak kayak gitu biasanya. Jadi memang saya sih orang yang tidak menilai dari tampilan ya, orangnya memang seperti itu. Jadi nggak terkesan juga sih sama tampilan orang juga ya. Kecuali kalau mau berbicara soal fashion ya. Kalau fashion memang soal tampilan gitu dan ya saya bisa terkesan kalau memang konteksnya fashion ya dan memang buat saya bagus, tentu saya bisa terkesan gitu. Oke, kembali lagi ke grup 3. Jadi, soal berbesar hati ya, kadang orang yang kelihatan sederhana, kelihatan biasa-biasa aja gitu ya, tapi justru orangnya bijaksana dan mudah berbesar hati. Nah, orang yang mudah berbesar hati itu orang yang biasanya cepat proses move on-nya, gitu ya. Kuncinya di situ sih kalau aku lihat. Jadi kalau mau cepat move on, berarti bagaimana, mengolah perasaan berbesar hati itu sih. Ya suka nggak suka, itu memang tampak sederhana tapi sebenarnya berat, kelihatannya berat tapi setelah dilalui, oh ternyata tidak seberat itu. Oke, nah kembali ke grup 3, kalau aku lihat di sini setelah kalian melalui itu, kalian bisa memanifestasikan materi lebih. Kalian bisa mencapai kesuksesan. Memang di sini nggak langsung terlihat kesuksesannya, tapi ada peningkatan finansial. Dan kalau kalian fokus terus di situ, akhirnya kalian bisa meraih kesuksesan tersebut dalam hal materi ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian orang yang pekerja keras juga, kalian berusaha untuk ya mengumpulkan materi, mungkin menabung, bekerja menabung gitu. Kira-kira seperti itu. Kalian menikmati prosesnya bagus juga sepertinya itu membantu kalian untuk move on. Jadi hadiah yang mungkin akan datang pada kalian dalam waktu terdekat itu adalah pertama, peningkatan keuangan dulu ya. Kemudian kalau aku lihat ke depannya kalian akhirnya bisa memiliki momen itu, momen keberuntungan itu yang akhirnya mengantarkan kalian pada kesuksesan. Ingat ya, keberuntungan itu kalau tidak disertai dengan usaha, yaitu hanya akan menjadi momen yang berlalu gitu aja. Tapi kan di sini kalian berusaha, sudah ada peningkatan keuangan. Kemudian tinggal menunggu momentum keberuntungan itu loh, wheel of fortune itu. Nah disitulah keadaan bisa melesat gitu, bisa melesat lagi, bisa menjadi kesuksesan gitu. Ya sebenarnya ini juga bisa kalau kalian mau lihat sebagai kesuksesan ya, gitu. Cuman aku melihatnya masih ada lagi yang lebih dari sekedar peningkatan materi ini gitu, materi di sini. Ini masih lebih meningkat lagi dan menuju pada kesuksesan yang aku lihat gitu. Ya, jadi tunggu momentumnya. Yang terpenting ya kalian bekerja keras di sini dan itu juga sudah terlihat hasilnya gitu. Tapi dengan momentum keberuntungan atau wheel of fortune itu, kalian bisa melesat pada kesuksesan itu. Itu adalah hadiah untuk kalian grup 3 di waktu terdekat, tapi ingat waktu tiap orang tentu berbeda, oke? Good luck untuk kalian grup 3, semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye grup 3.